Walau kondisi pandemi Taiwan masih terkendali, kasus penularan dari luar terus bertambah. Selain 4 kasus baru dari Lesotho, Afrika Selatan, dan Amerika tanggal 27, CCC mengumumkan 5 kasus baru yang tertular di luar negeri tanggal 28. Hingga kini total kasus di Taiwan mencapai 467 kasus. Kasus 464 pernah bekerja di Hong Kong bulan Januari dan menunjukkan gejala anomali pada indera pengecap tanggal 23. Ia melaporkan diri tanggal 26 dan dinyatakan positif pada hari ini. Keempat penderita dari Filipina lainnya menumpangi pesawat yang sama dengan cakupan interaksi sebanyak 15 orang. 10 diantaranya berada di 2 baris depan dan belakang penderita dan dimasukkan dalam daftar karantina rumah. 5 orang lainnya merupakan awak pesawat dan dimasukkan dalam daftar manajemen kesehatan pribadi. Seorang PMA Thailand dikabarkan positif terinfeksi sekembalinya dari Taiwan. Tidak tertutup kemungkinan penularan terjadi di Taiwan. PMA tersebut bekerja di sebuah pabrik teknologi Taoyuan. Uji sampel telah dilakukan terhadap 29 orang. Uji amplifikasi asam nukleat pada 28 orang tersebut menunjukkan hasil negatif. 宿舍区的接触者跟工作区的接触者29人，目前这28人的核酸检测结果都是阴性，还有1人检验中，其他的160人也都在今天早上完成采检。 Sebanyak 18 rekan asrama yang pernah berinteraksi dengan PMA itu telah dimasukkan dalam daftar karantina rumah. Pihak Tiwa mengecam bahwa informasi yang disediakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tidak memadai, sehingga berpeluang menjadi celah upaya pencegahan. 到目前为止，其实政府部门各单位都非常的消极在这方面的作为上。 Selain PMA pabrik, masih ada komunitas yang berinteraksi dengan pasien pada saat libur. PMA ilegal juga dikhawatirkan tidak berani memeriksakan diri di rumah sakit karena takut dideportasi. Tiwa mengimbau peninjauan kembali upaya pencegahan PMA dengan menghapus kecemasan PMA untuk berobat di rumah sakit. Muncul 7 kasus DBD baru di Kecamatan Chang'an, Taoyuan, merupakan penularan klaster. CDC menunjukkan penderita meliputi 4 pria dan 3 wanita dari total 64 orang setelah pemeriksaan pasien kedua. Semuanya tinggal dalam radius 100 meter. Hingga kini total kasus dalam negeri mencapai 9 kasus. Semuanya berdomisili di Taoyuan. Pemkot Taoyuan menyampaikan pihaknya telah melakukan desinfeksi pada kawasan padat penduduk dan mendirikan counter pemeriksaan untuk pengujian langsung. Taoyuan belum pernah muncul kasus DBD di masa lalu, sehingga pihak Pemkot melakukan upaya desinfeksi total. Namun kerjasama warga tetap dibutuhkan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Pandemi COVID-19 Hong Kong tahap ketiga kembali membludak. Sebanyak 145 kasus positif dilaporkan tanggal 27. 142 diantaranya merupakan kasus penularan dalam negeri. Hingga kini total kasus mencapai 2.779 kasus. Selama bulan Juli hingga kini telah muncul lebih dari 1.300 kasus baru atau melebihi jumlah kasus yang dikonfirmasi dalam 6 bulan terakhir. Selain itu muncul 2 kasus tewas sehingga total kasus tewas mencapai 20 kasus. Kondisi parah terjadi di instansi panti jompo setempat. Pemerintah Hong Kong melarang menyantap makanan di dalam rumah makan per tanggal 29. Jumlah orang berkumpul juga dibatasi dari 4 menjadi 2 orang. Warga diharuskan memakai masker. Situasi pandemi di Tiongkok juga memanas. Muncul 57 kasus baru tanggal 26 meliputi Xinjiang, Liaoning, dan Jilin. 38 kasus diantaranya terjadi di kota Dalian, Liaoning. Tanggal 25 hujan deras turun di Provinsi Hebei yang dilalui oleh sungai Changjiang. Jumlah mobil dan pemukiman terendam dalam genangan air. Ada seorang pria yang hampir kelelep dan harus memanjat pagar untuk menyelamatkan dirinya. Hingga kini 5 korban diketahui tewas dan 1 lainnya hilang. Banjir nomor 3 juga terbentuk di hulu sungai Changjiang. Tanggal 27, Kementerian Pengelolaan Air Tiongkok mengumumkan kapasitas maksimal waduk Shanxia telah ditingkatkan menjadi 60.000 meter kubik per detik. Saat ini banjir nomor 2 juga mulai melintas di tengah sungai Changjiang.